Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rahmat Syukur, NIM 120211065. Di sini akan menjawab soal UAS dari nomor 1 sampai nomor 3, di mana berkaitan dengan UAS geologi struktur. Nah, berikut adalah soal yang diberikan, soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan dikerjakan menggunakan, ada yang menggunakan stereonet dan ada yang akan menggunakan peta langsung gitu. Untuk soal nomor 1, dari soal lipatan, ini ada sekitar 7 subsoal, dan menggunakan data yang ada di sebelahnya. Ada data strike dan dip dari beberapa plan A, B, C, D, dan yang akan saya gunakan adalah sesuai dengan NIM saya, yaitu di eh, NIM 65, ada di sini, yaitu untuk plan A itu strike sama dipnya 265 dan 45, untuk plan B 310 sama 45, plan C 120 sama 25, dan plan D 15 sama 25 gitu. Nah, untuk mengerjakannya, sebelum kita mengerjakan nomor 1 sampai nomor terakhir ini di bagian soal nomor 1, kita harus masuk ke bagian aplikasi Stereonet dulu. Ini Stereonet, dan kita akan menginput data yang udah diberikan sebelumnya gitu. Oke, tadi kita punya 4 plan, cuman untuk soal nomor 1 baru menggunakan 3 plan, yaitu plan A sama plan B sama plan C. Jadi kita harus memasukkan datanya. Pertama kita masukkan new dataset dan plan, sorry. Jadi karena dia struktur bidang lipatan, makanya kita menggunakan plans. Kita punya uh, plan A atau sayap A. Terus kita input datanya tadi, data sayap A itu ada di sini, 285 dan 45, di mana ini sudah menggunakan right hand rules. Jadi kita add datum, terus kita masukkan angka yang tadi 285 sama 45, strike 285, dan dipnya 65. Itu untuk data dari sayap A. Sementara bisa kita lihat di gambarnya ini, di stereo yang ada, bahwa udah terbentuk garisnya gitu. Nah, terus kita masukkan data yang lain juga, data sayap B, di mana tadi strike dari sayap B itu 310 dan dipnya itu 45 derajat gitu. Nah, yang terakhir kita input data, sebentar. Ini tadi 45, sorry, 45. Ya, dan yang terakhir kita akan menginput data sayap C. Kita new data set, terus plan, tulis sayap C. Dan sayap C nilainya bisa kita lihat di data yang sudah diberikan, yaitu strike 120 dan div 25. Jadi add datum 120 dan 25. Oke. Nah, ini adalah data set awal yang udah kita punya untuk menjawab soal nomor 1. Kita udah masukkan ke petanya, dan juga di peta sudah terlihat gambar dari bidang yang disebutkan gitu. Nah, kita akan maju ke soal. Kalau kita lihat dari soalnya, soal nomor satu itu adalah kedudukan perpotongan sayap A dan sayap B atau sumbuan tiklin. Jadi kalau dia bertanya tentang kedudukan garis perpotongan A dan B, kita bisa lihat di stereonet yang ada bahwa eh, kedudukan perpotongan garis sayap A dan B ini yang udah saya gambar merah, itu berarti otomatis sayap A itu kan yang di sini tadi, sayap yang ini, sedangkan sayap yang B juga sayap yang ini gitu. Jadi mereka akan berpotongan di titik tengah yang ada di sini gitu. Nah, untuk melihat angka perpotongannya itu bisa kita menggunakan eh, to plot gitu di calculation. Sebentar, kita harus nge ke calculation, dan nanti di situ ada yang namanya two planes calculation seperti itu. Nah, di sini kita bisa memasukkan data strike sama si dip yang udah ada di tadi, karena dia bertanya tentang
plan A dan plan B, maka kita menggunakan strike dari sayap A, dip dari sayap A, dan strike sayap B, dip sayap B gitu. Nah, untuk plan 1 kita gunakan sayap A, strike-nya 285 dan dipnya 45. Dan untuk plan B atau sayap B itu sebentar, strike-nya 310 dan dipnya 45 juga gitu. Nah, kita tekan add to plot dan akan keluar nilai ini gitu. Line of intersection di sini kalau dilihat ini adalah line of intersection, ini adalah jawaban dari 1.1 dan terlihat di sini ada trend dan plunge di mana trennya itu 27,5 dan plunge-nya itu 44,3 derajat gitu. Nah, itu adalah jawaban untuk 1.1. Seperti itu jawaban 1.1. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 1.2, yaitu kedudukan bidang bagi sayap A dan bidang bagi sayap B, bidang sumbu anti-clean. Nah, kita masuk ke stereonetnya lagi. Kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B, sebentar. Kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B, yaitu yang disebut bidang sumbu anti-clean adalah, kita harus cari yang pertama poles dari sayap A dan sayap B. Kita punya sayap A untuk mengeluarkan poles ini. Tadi kita punya sayap A di sini. Untuk mengeluarkan nilai poles, kita harus tekan di bagian calculation, nanti akan ada poles di bagian paling atas, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ke sayap A, terus kita tekan calculation, dan ada poles ini, gitu. Nah, poles tuh sayap A udah ada di sini, dan di peta itu, di stereonetnya terlihat yang titik ini, gitu. Nah, langkah yang sama kita akan gunakan untuk yang titik B, dimana kita tekan sayap B, terus kita tekan calculation, kita tekan pulse, gitu. Nah, kita udah menemukan kedua pulse-nya, ada pulse A yang ini, dan pulse B yang di sini, gitu. Nah, setelah itu kita harus mencari axial plan dari kedua pulse itu, gitu. Nah, untuk mencarinya kita harus menyatukan dataset ini, kita buat new dataset. New datasetnya ini adalah pole A dan pole B. Seperti itu, kita membuat new datasetnya adalah line, karena pole A dan pole B itu adalah data garis, gitu, struktur garis. Oke, ini kita input datumnya. Datumnya yang kita input adalah poles to sayap A sama poles to sayap B, ini kita gabungkan. Oke, poles to sayap A tadi trend 195 dan plunge 45. Add datum 195 dan 45. Terus kita input lagi poles to sayap B itu 220 dan 45 juga. Jadi kita add datum lagi 220 dan plunge-nya 45. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan data ini, bahwa kita harus mencari axial plan-nya gitu. Sebelumnya kita karena belum menggunakan sayap C, ini saya matikan dulu sayap C-nya yang ada di gambar, jadi biar lebih terlihat. Dan kita blok datanya, terus kita masuk ke calculation, terus kita cari axial plan finder yang di sini, gitu. Nah, axial plan finder nanti akan ketemu dari data yang udah kita masukkan ini. Kita punya lim 1 dan lim 2, kita tinggal masukkan, di mana trennya itu tadi untuk yang pole A, itu trennya 195, terus untuk yang pole B trennya 220, sementara plunge keduanya sama-sama 45, seperti itu. Oh ya, di sini biasanya akan ada tulisan the point of the two limb doesn't lie in profile plane. Ini tinggal klik OK, dan klik OK nanti langsung bisa ditekan lagi tuh. Ini di 45 dan add to plot. Nah, ini axial plane ini udah dapet, bahwa berarti ini adalah jawaban dari 1.2, gitu. Ya, nah itu jawaban dari 1.2, di mana strike-nya 27,5 dan dip-nya 90 derajat, gitu. Nah, ini ada beberapa soal lagi, dan kemungkinan akan ada beberapa data yang kita unchecklist di sini. Ini saya annotate dulu. Ini ada banyak data yang udah kita checklist. Nanti ketika udah ke soal selanjutnya, akan ada banyak data yang kita unchecklist biar kelihatan lebih jelas, gitu. Oke, ini kita clear annotate dulu, dan kita ke soal selanjutnya. Udah 1.2.
Nah, kita lihat soal selanjutnya itu di 1.3. Kedudukan garis bidang C dan sayap A. Sebenarnya ini sama aja dengan soal nomor 1.1 gitu. Sementara yang 1.1 itu kan A dengan B, sedangkan yang 1.3 itu adalah C dengan A gitu. Jadi kita ke stereonetnya yang tadi lagi ke sini. Kita buat, ini saya unchecklist dulu semuanya biar lebih jelas apa yang kita input ya. Karena dia bertanya tentang sayap A dan sayap C. Ini si stereonetnya udah kosong, bisa dilihat di sini saya warnain yang merah ini sama sekali udah kosong dan sudah tidak ada data lagi biar kelihatan lebih jelas. Oke, kita akan coba jawab yang 1.3 di mana tadi pertanyaannya sama dengan 1.1 cuman antara C dengan A gitu. Nah, ini udah ada dua dan ya caranya sama sama juga bahwa kita lihat di calculation terus tekan to plan calculation. Di mana kita akan masukkan plan A sama plan C. Plan A itu tadi strike-nya 285 dan dip-nya 45. Sedangkan untuk plan C itu strike-nya 120 dan dip-nya 25. 120 dan 25. Seperti itu dan kita add to plot dan oke. Seperti itu dan kita ketemu ini line of intersection yang dia sebutkan ini adalah jawaban untuk 1.3. Seperti itu. Kalau di peta ini ada di sini. Dia udah menunjukkannya gitu. Oke, ini kita clear annotate dulu. Kita namai ini line of intersection ini adalah jawaban untuk 1.3. Seperti itu. Oke, 1.3 udah terjawab, kita ke 1.4. Pertanyaannya adalah sudut antara sayap A dan sayap B. Oke, kita bisa lihat ke sini sudut antara sayap A dan sayap B. Kita coba close data yang lain dulu. Nah, karena dia minta sudut antara data di sayap A dan sayap B, kita harus gabungkan kedua data ini. Nanti kita akan menggunakan menu, ya tadi sayap A dan sayap B kita gabungkan. Kita nanti menggunakan menu calculation dan nanti mencari angel betweens. Nanti di calculation akan ada tool untuk angel between itu gitu. Nah, kita buat new dataset, plan, dan ini adalah sayap A dan B. Seperti itu. Kita masukkan datanya. Datanya adalah, sebentar, sayap A dan sayap B, terus kita masukkan datanya yang sayap A 285 dengan dip 45, dan untuk sayap B kita hitung 310 dan 45, seperti itu. Nah, ini adalah sayap A dan sayap B, dan kita lihat di calculation, nih, udah ada di bagian calculation, dan di situ udah ada menu untuk angel between. Nah, di situ ada angel between selected lines or selected planes. Karena data kita planes, kita harus pilih yang selected planes gitu. Nah, kita blok dulu data yang kita punya, terus kita calculation, kita ke angel between di selected planes. Ini, seperti itu. Nah, nanti akan keluar di bagian bawah sini. Ini aku annotate yang warna merah di pojok kiri bawah ini. Ini yang dia berikan, bahwa angel between lines-nya itu adalah 28540 dan 31045 adalah 17,6 atau 162,4. Itu adalah jawaban yang 1.4 gitu. Nah, ini kita rename lagi. Ini adalah jawaban 1.4. Seperti itu. Jawaban. Oke. Nah, setelah 1.4 kita ke 1.5. 1.5 adalah sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Nah, ini identik dengan sudut antara garis bidang C dan sayap A itu adalah jawaban dari yang 1.3 ini. Gitu. Jadi yang ini terhadap bidang B. Dan caranya adalah kita masuk ke stereonetnya lagi. Yang kita coba matiin unchecklist dulu, bahwa tadi katanya adalah di pertanyaan itu sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Nah, tadi kan garis bidang C dan sayap A itu jawaban 1, 2, 3 itu ini titik di situ, dan
Yang B, karena yang B itu struktur bidang, kita harus cari poles-nya dulu, seperti itu. Nah, kita akan cari poles dari B, caranya sama dengan poles yang tadi, ini kan ini, poles to sayap B, gitu. Kita punya ini, nah, kita punya kedua titik tersebut, gitu. Oke, tadi sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Nah, di sini kita harus input manual, biar lebih enak datanya, seperti itu. Nah, input manual adalah kita ke ini aku anotate dulu, kita ke bagian data yang di sini. Nanti di bagian data itu ada enter data with mouse. Nanti bisa kelihatan di dalamnya seperti itu. Nah, ini kita coba tekan yang bagian data. Ini ada new data set, ada new data entry, enter with mouse. Kita milihnya yang enter with mouse. Nah, ini di mana kedua titik yang kita punya ini harus dilingkupin oleh garis yang akan kita punya seperti ini. Nih. Nah, kedua titik itu harus kena dengan garisnya, jadi kira-kira di sini. Sebentar, mungkin agak susah karena menggunakan mouse, jadi lebih manual gitu. Nah, ini udah tertutup kedua garisnya. Kita bisa lihat di pojok kiri bawah dari gambar stereoletnya, strength-nya 114 dan deep 47. Jadi kita input data tersebut, tadi new dataset, plan, terus ada add datum, terus strength-nya 114, dan deep-nya itu 37. Sorry, saya takut salah. Saya mau memastikan dulu tadi 37 atau 47. Kita masuk ke data lagi. Kita lihat enter with mouse. Oh, sorry. Dia dari datanya udah kelihatan 37, berarti bukan. Dia di 47. Ya. Karena dia di 47, dia sudah berpotongan dengan kedua garis itu. Nah, ini kita sebut sebagai garis bantu. Gitu. Nah, garis bantu dan sayap B nanti, kita coba hapus yang lain dulu. Dari sayap B dan garis bantu akan ada perpotongan nih di sini. Seperti itunya ya perpotongan di sini. Kita harus cari tahu titik perpotongan itu. Ini kita clear dulu. Terus kita ke ini udah sebelum sebelum new dataset kita satuin dulu garis bantu dengan sayap B. Di mana kita buat new dataset, kita buat plan. Plan ini adalah datasetnya adalah plan A, plan B dan garis bantu. Seperti itu. Nah, kita masukkan datanya. Ya, plan B itu tadi 310 dan 45. Sedangkan plan yang garis bantu itu tadi strike-nya 114 dan deep-nya 47. Jadi ini di 114 dan deep-nya itu 47. Dan ini disebut titik potong tipot garis bantu lah ya. Ini tipot garis bantu. Seperti itu. Sorry. Bukan di sini ya. Ini labelnya bukan di sini. Nanti labelnya itu ketika kita udah mendapatkan titik potongnya, di mana kita blok kedua data ini. Sebentar. Kita blok kedua datanya, kita ke calculation, to plan calculation, nanti kita masukkan data tersebut. Gitu. Ini tadi udah kita blok dan to plot dapat nih. Oke. Line of intersection yang ditemukan itu adalah dipot atau titik potong dari plan B dan garis bantu. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah sudut antara bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Dan jawabannya adalah kita ke stereonetnya lagi. Titik B dan garis bantu kita udah dapat di sini itu di 121,7 dan 0,82. Ini adalah jawaban 1,5. Seperti itu. Jadi kita ketemu kan pertanyaannya sudut antara bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Sebentar. Karena dia bertanya sudut. Oh, sorry, itu belum jawaban asli. Bahwa tipot B dan garis bantu belum di sini jawabannya.
kita harus lihat si jawaban 1,3 tadi kan di sini. Sebentar kita hapus beberapa plan yang belum kepake. Plan B dan 1,3 garis bantu. Sudah. Nah, nanti di tipot di sini ini kan sebenarnya kita bisa menghitung sudut yang ada nantinya gitu dari trend dan planche ini. Tadi udah benar bahwa ini adalah jawaban dari 1,5 seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke soal nomor 6, pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Nah, bidang vein ini adalah bidang C juga. Jadi otomatis yang dia tanyain adalah pitch garis dari 1,3 tadi dengan bidang veinnya. Kalau kita lihat di sini, cara mencari pitch tersebut adalah kita input dari satu dataset plan dan kita memasukkan data dari bukan plan ya, yaitu line. Kita masukkan line, di mana line ini adalah gabungan dari jawaban 1,3 tadi dengan vein yang baru gitu. Di mana lainnya adalah dari 1,3 itu dan vein seperti itu. Nah, kita tadi lihat trennya bahwa tren di 1,3 itu 289,8 dan planche 0,47. Kita add datum 289,8 dan 4,7. Dan untuk yang vein itu adalah ini tadi kita punya sayap C dan kita harus mencari garisnya sebentar. Oke, untuk 1,6 karena dia 1,3 dan vein itu kan yang di C ini. Nah, karena dia mencari pitch, kita menggunakan titik ini sebentar. Ini kita hapus titik yang lain dulu. Ini kita tidak perlihatkan dulu. Dan perpotongan yang tadi kan 1,3 dengan vein itu kan ada di sini. Yang 1,3 itu ada di sini. Sementara untuk si vein itu kan yang C harusnya punya dip 25. Cuman karena ini kita mencari pitch, kita itu akan mencari dengan yang di bagian pinggir-pinggirnya gitu. Yang paling dekat dengan dia. Nah, sehingga ketika kita ini memasukkan data dari si C di sini, bisa kita lihat di sini sayap C ya. Sayap C itu 120 sama dipnya 25. Sementara di sini kita itu tidak menggunakan dipnya, tapi kita menggunakan strike-nya saja dan menggunakan dip 180 derajat. Jadi di sini kita menggunakan 120 dan 180 derajat. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di dataset ini tadi yang 1,3, ini yang vein. Nah, untuk mencari pitch-nya kita harus mencari sudut antara kedua benda ini gitu. Di stereonet sebenarnya yang dari kertas langsung lebih mudah, cuman kalau di sini juga langsung bisa ditentukan dengan pasti, di mana dengan mencari angel between. Kita blok data yang kita punya tadi, blok data, terus kita ke calculation, lihat di angel between, dan ini kita pakainya selected lines, karena data kita adalah trend and plunge, bukan strike dan dip. Nah, kita selected lines, dan oke, kita bisa melihat di bawah sini. Aku annotate lagi di pojok kiri bawah di bagian sini. Angel between lines-nya ini. Ya, line selected itu yang 289,8 dan plunge-nya 4,7 dan 120 dan 180 ini di 11,2 atau 168,8, tetapi kita akan menggunakan yang paling kecil ini. Seperti itu di 11,2. Dan itu adalah jawaban untuk 1,6. Di sini jawaban 1,6 seperti itu. Nah, terus untuk yang terakhir dari soal nomor 1, kita lihat soalnya lagi bahwa garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Sebenarnya permintaan di sini adalah garis bidang C dan sayap A itu tadi jawaban 1,3, sementara vein dan sayap B itu adalah titik potong antara B dan C. Seperti itu.
Nah, kita akan lihat lagi. Eh, Pertama, kita lihat dulu, kita buat new dataset. Sebentar. New dataset kita akan cari lines ya. Anti lines ini kita buat antara tadi jawaban 1.3 dengan tipot BC. Seperti itu. Nah, tipot BC kita bisa cari ya dari yang ini, kita coba coret semua data dulu ya. Hapus semua data, bukan, uncheck semua data, dan kita lihat sayap B dan sayap C itu tipotnya itu ada di bawah situ. Di sini kalau bisa dilihat ya di sini. Itu adalah titik potong antara B sama C. Cara mencarinya ya sama seperti yang sebelumnya, kita akan masukkan datanya dan nanti akan kita lihat di calculation, terus to plan calculation, dan kita masukkan plan A dan plan B dan plan C-nya. Plan B itu 310 dan plan C itu 120 tadi. Sedangkan untuk deep-nya itu adalah yang plan B itu 45, sementara yang plan C itu 25. Ini kita add to plot, kita dapat ini. Line of intersection ini kita sebut sebagai, kita kasih label lah di sini. Ini adalah tipot BC. Nah, untuk yang terakhir ini kan tipot BC, dan tadi kan kita pengen memasukkan antara 1.3 dengan tipot BC. Nah, jawaban 1.3 yang tadi, ini kita coba kasih label sebentar. Kasih label adalah apa ya? Tipot CA yang CA aja deh. C seperti itu. Nah, oke, itu jawaban yang 1.3 tadi. Nah, tipot AC yang ini kan kita menggabungkan data yang 1.3 dengan ini tipot BC tadi, seperti itu. Nah, kita akan coba gabungkan di mana kita masukkan datum yang jawaban 1.3 289.8 trennya dan plunge-nya itu di 4,7. Sementara untuk yang tipot BC tadi itu 126,8 dan 3,2, 126,8 dan 3,2 seperti itu. Dan ini bisa kita labelin deh. Di sini tadi kita punya ini adalah tipot AC dan ini adalah tipot BC. Seperti itu. Nah, yang data-data yang lain kita coba uncheck dulu biar lebih kelihatan. Ini sayap B-nya kita uncheck, sayap C-nya juga kita uncheck, dan line of intersection-nya juga kita uncheck. Jadi kita cuman punya yang ini. Bisa dilihat, ini aku coba anotir lagi bahwa tipot AC di sini, tipot BC di sini. Nah, dia ingin mencari sudut tumpul dan sudut lancip dari data tersebut, di mana tadi di Excel-nya itu dia meminta garis bagi antara bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Vein itu kan si C juga gitu. Nah, kita coba masukkan. Yang pertama, cara mencarinya adalah kita menggunakan axial plan. Kita blok datanya, kita cari calculation dan axial plan finder. Seperti ini. Kita masukkan datanya lagi. Axial plan-nya itu adalah 289.8, dot 8, dan dim-nya 4,7. Terus yang lim keduanya 126.8, terus 3,2. Nah, ini biasanya akan keluar yang seperti ini. The point on the two limbs doesn't lie in the profile plane. Try again ya. Kita akan try again seperti itu. Kita ke stereonet-nya lagi. Kita ke 3/2. Sebenarnya ini akan berulang-ulang seperti ini, tapi kita harus coba lagi seperti itu. 3/2. Oke. Nah, ini adalah axial plan yang kita punya. Sebenarnya add to plot juga boleh, cuman kita tuh sebenarnya tidak membutuhkan data ini. Jadi, menurut aku ini kita add to plot aja. Kita oke, tapi kita tidak menggunakan axial plan yang ini. Tetapi kita menggunakan garis yang ditemukan dari axial plan itu ini, garis miring ini. Yang ini, yang ada titik 1, 2, dan titik yang tipot BC ini, seperti itu. Nah, ini aku clear manotip dulu. Nah, kita akan menjelaskan sudut tumpul dan sudut lancip. Adalah sudut bagi ya. Nah, kita lihat di sini, sudut tumpul itu adalah
antara tipot AC dengan titik 2, atau antara tipot BC dengan titik 2, karena titik 2 ini adalah titik pertengahannya. Jadi tipot AC kedua dengan tipot BC kedua itu adalah nilai yang sama. Jadi dari sini sampai ke sini itu nilai dari tipot AC, seperti itu. Nah, tipot AC dan K2 dan tipot BC dengan angka 2, dan ini kita sebut sebagai, kalau kita kasih teks di sini kita sebut sebagai sumbu tumpulnya, seperti itu. Ya, itu yang terjadi di sini, gitu. Nah, terus kalau ditanyain untuk sumbu lancip, nah kita punya apa ya, rules bahwa sudut tumpul kita tambahkan dengan lancip itu akan sama dengan 90 derajat. Nah, tadi sudut tumpul kita kan antara tipot AC dengan angka 2. Nah, tumpul kita itu kita bisa dapatkan dari 90 dikurangin sama lancipnya. Tadi kita udah dapat 11,2 perpotongan. Ini adalah bisa dibilang mirip dengan si pitch yang tadi. Jadi 90 dikurang 11,2 ini, gitu. Nah, ini kita coba annotate, kita coret dulu. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita tulis datanya deh. Karena nggak ada di data di sini, aku langsung tulis aja. Sebentar. Langsung di throw. Terus langsung clear annotate. Terus kita tulis di sini bahwa sudut tumpul itu sama dengan 90 dikurang 11,2 atau sekitar 78,8. Sedangkan untuk ya sudut lancipnya ya itu 11,2. Seperti itu. Ini jawabannya, dan ini kita dapatkan dari yang tadi, dan ini tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi tidak saya plot di dataset yang di sebelahnya gitu. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir, soal nomor 3 tentang peta geologi. Sebelumnya, ini adalah peta yang diberikan di dalam soal, dan di sebelahnya saya sudah meletakkan data yang saya dapatkan berdasarkan NIM yang sebelumnya gitu. Di mana saya mendapatkan singkapan A itu strike-nya north 285 derajat east dan deep 45 derajat. Terus singkapan B dapat strike-nya north 15 derajat east dan deep-nya sekitar 25 derajat gitu. Nah, di peta sini kita bisa melihat bahwa titik A itu ada di sini, dan ini ada simbol geologi, cuman ini kita tidak menggunakan ini karena di situ sudah ada data yang diberikan di soal gitu. Dan juga di sini ada titik B, dan di sini juga udah ada kedudukan, tapi kedudukan ini bukan kedudukan yang kita gunakan di data ini gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari jawaban dari soal nomor A, di mana ditanya tentang perpotongan, maka step pertama adalah kita harus menggambarkan strike dan dip dari kedua posisi gitu. Yang pertama, kita harus menggambarkan strike dari si A, dan nanti akan menggambarkan strike dari si B. Nah, di mana di peta ini sudah ditunjukkan bahwa ini adalah arah north, arah utara, dan kalau kita lihat strike north 285 east itu harusnya berbentuk seperti ini. Nah, gambarnya itu akan seperti ini. Di situ adalah titik A dan mempunyai strike north 285 derajat east, yaitu agak miring ke bawah gitu. Nah, terus setelah itu kita memplot strike dari si titik B yang ini, di mana tadi kita lihat di slide sebelumnya bahwa si titik B punya strike north 15 derajat east dengan dip 25. Kita input dulu si strike-nya. North 15 derajat east harusnya seperti ini. Gitu. Nah, nanti gambar yang benar-benar 15 derajatnya itu ada di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah si strike punya si A, dan ini adalah strike punya si B. Nah, setelah itu kita menentukan posisinya dari yang tadi bahwa
di sini kita lihat posisi si titik B ini ada di kontur 710, sedangkan posisi si titik A itu ada di kontur 770. Jadi mereka punya beda kontur sekitar 60 meter. Nah, untuk membuat dip yang sama antara titik A dengan titik B, kita akan membuat jarak dip yang sama di 60 meter, di mana skala 60 meter bisa kita lihat di pojok bawah kanan di peta ini. Jika panjangnya segini, ini kalau saya hitung tadi, dari 0 sampai 40 meter itu sekitar eh, berapa ya? Dari 0 sampai 40, 3 komaan begitu. Dan kalau kita panjangin sampai 60 meter, nah itu dapat angka sekitar 5,1 cm. 5,1 gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita memplot dipsi A dan dipsi B itu panjangnya itu harus di sekitar bukan di sekitar, pastiin harus di 5,1 seperti itu. Nah, kita akan coba menginput si dip dari si A dan juga panjang ini yang harus 5,1 itu seperti ini, bahwa dip itu harus tegak lurus dengan strike. Ini adalah dip. Dia itu adalah tegak lurus dengan strike. Ini tadi strike dari titik A. Nah, selanjutnya sudut yang ada di sini itu sama dengan si sudut di titik A, yaitu 45 derajat. Nah, untuk dapat yang tadi, bahwa di step sebelumnya kita sudah mendefine bahwa beda mereka itu 60 meter, sehingga kalau kita buat di skala peta itu di 5,1 tadi, di skala yang di bawah sini, dituliskan sekitar 5,1. Nah, 5,1 ini udah saya ukur menggunakan penggaris sama dengan ini 5,1 dari sini sampai ke sini gitu. Nanti kita tarik garisnya, maka ini adalah kedudukan strike dan dip dari si titik A. Seperti itu. Nah, garis yang lurus ini kita tarik proyeksinya sehingga ini menjadi proyeksi dari strike A. Jadi seperti ini. Ini kita tarik garis yang sejajar dengan si strike yang A tadi, seperti itu. Nah, selesai untuk yang A, kita akan lanjut ke bagian yang si B. Lakukan langkah yang sama dengan si B juga, bahwa yang B tadi kita itu harus tarik dan memiliki panjang sebesar 5,1 cm ini, gitu. Nah, dengan panjang 5,1 cm, namun tadi kita bisa lihat bahwa si dip A itu 45 derajat, sementara di B sekitar 25 derajat gitu. Nah, kalau kita lihat di B gambarnya seperti ini, mungkin agak keluar karena dia mempunyai dip yang kecil, sehingga untuk mendapatkan nilai 5,1 ini harus panjang, seperti itu. Nah, sama dengan step yang di A tadi, ini kita punya strike si B, dan dip itu harus tegak lurus dengan strike, jadi ini ada dipnya, dan kemiringannya 25 derajat, seperti itu. Nah, ini tadi panjangnya kita harus sesuaiin 5,1, dan ini juga 5,1 cm. Seperti itu. Nah, untuk mencari titik potongnya, nah di kedudukan yang ini, titik B itu sudah, Pak, di garis yang ini, titik B itu sudah di ketinggian yang sama dengan ketinggian si titik A. Sehingga perpotongan antara garis yang ini dengan garis strike si titik A, itu yang akan menjadi garis perpotongan mereka di ketinggian tersebut. Jadi ini nantinya akan kita perpanjang si garis si A ini, dan si B ini juga kita akan perpanjang, nanti akan mendapatkan si titik potong di sini. Itu yang menjadi titik potong kita, gitu. Nah, gambarnya kan seperti ini. Nah, ini adalah si strike A yang tadi. Ini yang menjadi strike B yang udah kita ubah ke ketinggian ke ketinggian yang sama dengan ketinggian si A yang tadi gitu. Nah, ini titik potongnya gitu. Untuk jawaban yang poin A, dia meminta kedudukan titik potong ini, di mana kita menggunakan apa namanya, plunge dan trend, bukan strike dan dip, karena ini adalah perpotongan dua bidang. Jadi dia bentuknya adalah garis gitu. Nah, untuk mencari nilai dari si trend dulu, trend itu adalah arah ya. Nah, nanti kita harus menarik garis dari titik ini ke titik pertemuan antara proyeksi si strike A yang tadi, yang putus-putus ini, dengan si titik B yang aslinya, ini. Dan nanti di sini akan ada titik potong, dan kita akan menghubungkan kedua ini, seperti ini.
Nah, ketika dihubungkan, ini akan menjadi arah dari si trennya, si tren dari perpotongan garis ini. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, kira-kira seperti ini. Nah, tadi kan ini adalah titik pertemuan A dan B di ketinggian 770 meter. Dan kita akan menarik garis tren ke situ. Nah, ini adalah arah trennya. Gitu. Nah, nanti dari arah tren ini diukur berdasarkan arah utara. Gitu. Ini kan arah utaranya ke sini, jadi otomatis utaranya ini juga tetap ke arah sini. Jadi nanti arah tren yang akan terukur akan dapat gitu ketika dilakukan pengukuran. Nah, arah tren ini setelah kita mendapatkan arah tren, kita akan mencari plunge-nya. Dan plunge-nya akan kita gunakan data yang 5,1 cm tadi gitu. Bahwa diketahui tren dan plunge itu pasti tegak lurus, di mana ini tadi arah trennya sudah dapat di titik sini, ke sini, dan kita tarik garis tegak lurus sepanjang 5,1 cm ke sini, bebas mau ke atas atau mau ke bawah, cuman saya meletakkan ke atas karena lebih bagus dan tidak overload atau tumpang tindih dengan yang data di bawah sini segitiga itu gitu. Nah, ini 5,1 cm sampai sini dan kita akan tarik sudut nanti sampai ke titik perpotongan kita tadi. Nah, di sini kita akan mendapatkan sudut plunge-nya gitu. Nah, di sini sudut plunge-nya akan seperti ini tadi 5,1 cm. Kita tarik garis ke sini, nanti akan dapat sudut si plunge di situ. Nah, ketika saya ukur menggunakan busur, maka didapat plunge dan arah tren itu sekitar tren itu north 264 derajat east, sedangkan plunge-nya sebesar 25 derajat. Seperti itu. Ini adalah jawaban yang pertanyaan A. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang B, itu kita disuruh untuk mencari nilai pitch dari si perpotongan ini dengan si bidang B. Gitu. Nah, untuk mencarinya, karena berdasarkan bidang B, kita akan menggunakan garis ini. Garis kemiringan dari si bidang B ini, kita akan plot di sini. Seperti itu. Kenapa harus diplot di situ? Karena akan berpotongan nanti dengan si titik proyeksi yang A dengan bidang B ini, dan juga panjang yang ini akan kita tarik nanti ke sini menjadi nilai dari si pitch dari yang ditanyakan di soal B, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa panjang yang ini tadi, ini itu kita hitung tadi saya udah mendapatkan menggunakan busur dan penggaris juga 11,2 cm. Nah, angka 11,2 cm ini kita akan taruh di kemenerusan si strike dari si A yang tadi. Ini garis putus-putus kan sebenarnya bisa kita teruskan sampai ke sini. Kita luruskan terus. Nah, nanti dari sini sampai ke suatu titik di sini dengan panjang 11,2. Seperti itu. 11,2 cm. Nah, kalau kita input tadi, nah seperti ini bahwa 11,2-nya sekitar di titik sini yang warna biru. Sampai di sini, itu adalah titik untuk si garis miring yang ini tadi. Nah, untuk mencari nilai pitch, kita harus tarik garis dari titik pertemuan A dan B ke titik yang sini, si 11,2 cm itu. Gitu. Nah, ketika kita tarik garis tersebut, nah garis yang ini yang warna biru menjadi pitch-nya. Nanti kita hitung sudut di sini. Itu yang menjadi pitch dari si titik pertemuan A dan B dengan si bidang B. Seperti itu. Nah, nanti di sini pitch-nya dan saya mendapatkan nilai pitch sekitar 70 derajat. Itu adalah jawaban untuk opsi yang B. Terus untuk yang terakhir, apakah ketika kita menggali di situ kita akan mendapatkan Boulder Creek? Jawabannya adalah tidak. Karena kalau dilihat dari peta, Boulder Creek itu track-nya itu di sini. Di atas gitu, mungkin hampir mengikuti dengan si strike A, sedangkan pitch kita itu tidak berpotongan sama sekali dengan Boulder Creek, bahwa pitch kita itu arahnya ke sini, lebih ke bawah, bahkan di pojok kanan peta, sedangkan si Boulder Creek itu di pertengahan dari peta. Makanya kita tidak akan bisa mendapatkan Boulder Creek karena pitch kita tidak berpotongan di sana. Gitu. Sekian untuk soal nomor 3 dan sekian untuk jawaban praktikum UAS Geostruk. Terima kasih. Saya Rahmat Syukur 12021 065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekarang saya mau menjelaskan soal nomor kedua. Oke, kita masuk ke soalnya dulu ya. Ini nanti kita akan menggunakan StereoNet, dan soal nomor kedua itu ada di sini, di mana kita membutuhkan data-data sebelumnya, di mana yang tadi di soal A itu datanya jadi sebagai sayap, sebagai bidang sesar, sementara di soal nomor 2 kita akan gunakan bidang A dan B sebagai shear fracture dan bidang C sebagai bidang sesar gitu. Nah, datanya kita tetap menggunakan data yang sebelumnya sesuai dengan NIM yang saya dapatkan, yaitu di 65, ada di sini. 65 itu ada di sini gitu. Ya, kita akan coba. Langkah pertama ketika kita mengerjakan soal adalah input dulu datanya ke StereoNet yang ada. Ini adalah aplikasi StereoNet-nya. Kita bisa input ke sini dulu gitu. Tadi di soal dia udah memberikan instruksi bahwa shear fracture 1 itu adalah data set yang A atau sayap A gitu yang tadi. Jadi kita bisa new data set, terus bikin plan. Ini adalah shear fracture 1. Dan shear fracture 1 itu datanya dip-nya 285 derajat dan juga strike-nya 285 derajat dan dip-nya 45 derajat. Nah, terus kita input lagi ini dataset plan itu untuk yang SF2. Nah, tadi di data atau di spreadsheet tadi bahwa SF2 itu 310 dan 45 yang di sini. Karena SF2 itu dari keterangannya bahwa SF2 itu adalah bidang B, shear fracture 2. Nah, kita coba masuk ke SF2. Kita add datum, SF2 itu 310 derajat, strike-nya dan dip-nya itu di 45 derajat. Gitu. Nah, terus yang terakhir, tadi di soal dia meminta bahwa bidang C ini kita jadiin sebagai bidang sesar. Gitu. Nah, kalau kita lihat datanya, di bawah sini 65, nah bidang C itu ini, strike-nya 120 dan dip-nya 25. Jadi kita new dataset lagi, plan, dan ini jadi bidang sesar. Oke, nah bidang sesar, add datum, strike 120 dan dip-nya itu sekitar 25 derajat. Oke, ini untuk input semuanya gitu. Kita punya bidang sesar, kita punya shear fracture 2, dan kita punya shear fracture 1. Nah, untuk membedakan bidang sesar dengan shear fracture, mungkin saya lebih ke view biar kelihatan warnanya berbeda atau ketebalannya juga berbeda dari shear fracture 1 sama shear fracture 2 gitu. Nah, kita coba di sini itu di weight, mungkin kita buat ketebalannya 2 biar lebih tebal, dan kita ganti warnanya jadi warna merah. Oke. Ya, ini kira-kira untuk bidang sesar kita. Nah, kita akan coba menjawab soal nomor 1 dari pertanyaan yang kedua ini, yaitu di 2.1, tentukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Itu pertanyaannya. Oke, dari praktikum geologi struktur yang udah pernah saya dapatkan, bahwa untuk mencari bidang sesar itu harus untuk mencari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 itu harus ada perpotongan antara sesar tersebut. Karena di sini kita punya 3, ada SF1, SF2, dan SF3, dan bidang sesar, harusnya ada perpotongan di antara ketiga tersebut di satu titik. Cuman kalau kita lihat di sini, bahwa tidak ada perpotongan yang memotong di satu titik tiga-tiganya gitu. Kalau kita lihat di sini hanya perpotongan SF1 dan SF2 yang udah saya lingkarin. Ini perpotongan antara SF dengan bidang sesar, dan ini juga perpotongan SF dengan bidang sesar. Tidak ada yang benar-benar perpotongan antara ketiga bidang. Nah, curiganya adalah bahwa SF1 dan SF2 ini merupakan bagian dari salah satu sesar utama. Seperti itu. Nah, kita akan mencari sesar utama dari SF1 dan SF2 ini gitu. Cara mencarinya adalah dengan pertama kita mencari pulse-nya. Pertama kita mencari pulse untuk S1 di mana SF1 di mana calculation, terus pulse 2 SF1, dan SF2 kita tulis pulse lagi. Ini. Nah, ini kan kita udah punya 2, ada pulse SF2 dan pulse SF1. Kita jadiin satu dataset gitu. Jadi kita pindahin yang pulse SF2 ini ke pulse 2 SF1 ini. Ini kan pulse SF2 itu adalah 220 trennya, dan range-nya 45. Kita bisa taruh di sini, pindahin, add datum,
220 dan 45. Nah, terus pulse to SF2 ini kita bisa delete, dan pulse to SF1 ini kita ganti namanya bahwa ini adalah pulse dari SF1 dan SF2 gitu. Oke, selesai untuk pulse yang ini. Nah, untuk mencari bidang sesar utama yang ada, kita harus menggunakan perhitungan antara dua ini. Kita akan blok datanya, terus kita pergi ke calculation, terus kita mencari axial plane finder di sini. Ya, yang biasa kita lihat bahwa axial plane findernya kita itu harus input data dulu. Ada lim1 dan lim2. Lim1-nya itu tadi si pulse SF1 di 195 dengan flange 45, terus pulse SF2 220 dengan dim 45 juga. Nah, step ini biasanya akan keluar, tapi bisa di klik OK atau klik silang, karena the note the point of the two limb doesn't lie on the purple pen, itu bisa di try again. Jadi di X aja, di X saja, terus kita ke stereonet-nya kembali. Gitu. Ini ada tadi 45. Add to plot, dan kita akan dapat data ini. Gitu. Nah, axial plane yang ini itu yang menjadi shear fracture utamanya, SF utama, seperti itu. Nah, karena udah ada SF utamanya, SF1 sama SF2, ini kita nggak akan pakai lagi. Kita nggak akan terlalu mikirin situ. Dan yang akan kita gunakan adalah bidang sesar, shear fracture utama, sama pulse 1 dan 2. Gitu. Oke, kita akan mencari yang namanya sigma 2 dulu. Nah, untuk mencari sigma 2 adalah kita cari perpotongan antara dua garis, atau kita sebut sebagai two plane calculation. Ini kita two plane calculation itu adalah dari bidang sesar dan SF utama. Kita ke calculation, terus ke two planes calculation. Nah, kita akan masukkan bahwa SF utama itu strike-nya 27,5 dan dip-nya 90. Terus untuk bidang sesar kita itu strike-nya 120 dan dip-nya 25. Kita add to plot, terus oke. Nah, line of intersection ini aku coba lebih perjelas lagi. View-nya kita ke inspektor, kita besarin waves-nya sekitar 8 kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi udah langsung kelihatan di situ ada perpotongannya, dan itu adalah hasil dari sigma 2. Ini kita bisa langsung tulis bahwa ini adalah sigma 2. Gitu. Kita udah dapat sigma 2-nya, dan kalau mau di labelin juga di stereonet yang di kiri, kita bisa taruh di label di sini, label. Kita langsung tulis sigma 2. Seperti itu. Nanti di stereonetnya akan keluar sigma 2. Nah, untuk mencari sigma 1 kita dapat dari pulse dari SF utamanya, atau pulse dari shear fracture utamanya gitu. Nah, kita ke sini, SF utama diklik, terus calculation, terus cari pulse. Itu adalah nilai dari sigma 1. Sigma 1. Seperti itu. Dan ini kita kalau pengen dilabelin, silahkan dilabelin di datanya juga boleh, tapi kalau nggak mau dilabelin juga tetap. Ini saya coba inspektor lagi biar lebih kelihatan dia sigma satunya di mana. Seperti itu. Ini kita size-nya kita jadi 8. Oke, itu sigma satunya udah ada. Seperti itu. Oke, setelah itu untuk mencari sigma 3, kita nggak bisa langsung, tapi kita harus mencari titik garis atau bidang perpotongan antara sigma 1 dan sigma 2 gitu. Nah, kita lihat kita ke calculation, dan kita akan mencari apparent dips gitu. Nah, apparent dips siapa? Adalah sigma 1 dan sigma 2. Line 1 kita anggap itu sigma 2, dan line 2 itu kita anggap sigma 1, jadi bebas lah mau dibalik atau enggak. Oke, line satunya tadi kita punya 207,5 dan plunge-nya 25. Terus kita punya line 2 itu adalah trennya 297,5 dan punya plunge-nya itu di 0. Nah, kita add to new dataset. Ini adalah plan from line sigma 1 dan sigma 2 gitu.
Nah, cuman ini plane from lines yang di sini ini tuh belum sigma 3, karena sigma 3 itu adalah bentuknya garis, bukan bidang. Makanya kita klik plane from lines, kita calculation, dan cari pulse-nya. Nah, pulse itu yang akan menjadi sigma 3. Seperti itu. Nah, ini jawaban untuk nomor satu di soal kedua. Gitu. Ini kita inspect dulu biar kelihatan lebih jelas lagi. Kita perbesar si size-nya, yang 4 tadi kita masukin jadi 8, dan kalau mau di labelin di stereometnya juga boleh banget di labelin, ini namanya sigma 3, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita push dulu si semua garis-garis ini, bisa kelihatan bahwa itu ada sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, dan kedudukan-kedudukannya. Gitu. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor yang kedua. Soal yang ke-2.2, kita harus mencari net slip. Ya. Oke, untuk mencari net slip, kita bisa langsung ke stereometnya dulu. Untuk mencari net slip itu kita harus ke bidang sesar. Ini aku coba ke bidang sesar. Terus kita cari dulu SF utama. Tadi SF utama sigma 2, karena kita ingin mencari net slip. Gitu. Oke, untuk mencari net slip yang ada, di mana kita itu SF utama dan bidang sesar itu kita kan itu sorry. Nah, itu bidang sesar dan SF utama. Kita cari pulse-nya. Sorry, bukan dari situ, tapi dari SF utama dengan kita buat dulu pulse dari SF utama. Ini adalah pulse untuk SF utama, dan pulse ini kita akan gabungkan dengan sigma 2. Ini kita coba terus dulu. Nah, sigma 2 dan juga pulse dari SF utama. Kalau dilihat bahwa pulse SF utama itu di sebentar, kita perbesar lagi. Ini kita ke view, kita ke inspektor, dan buat di 8 ya. Oke, ini 8. Oke, kelihatan lah ya, itu ada di agak pojok sebelah sini nih. Ini adalah pulse dari SF utama, dan ini adalah sigma 2. Gitu. Oke, selesai untuk yang pulse to SF utama dan sigma 3. Nah, untuk mencari net slip, kita gunakan apparent dip lagi. Seperti cara yang tadi, di mana kita ke calculation, kita ke apparent dips. Gitu. Nah, apparent dips ini kita gunakan data dari pulse to SF utama tadi dengan sigma 2. Gitu. Oke, kita lain satu, kita anggap sigma 2, jadi sigma 2 207,5 dengan plunge-nya 25, terus kita ke pulse SF utama 297,5 dengan plunge-nya itu 0. Seperti itu, kita tuh add new datasheet, ini adalah kita record. Nah, ini yang disebut sebagai net slip. Oke, itu. Ya, itu adalah net slip kita. Nah, yang terakhir untuk pertanyaan terakhir adalah tentukan nama sesar. Nah, untuk menentukan nama sesar kita butuh yang namanya bidang bantu. Nah, bidang bantu itu kita dapatkan dari, kita cari bidang sesarnya dulu. Ini bidang sesar, kita buat pulse-nya. Sebentar. Bidang sesar, net slip, oke. Bidang sesar tadi kita cari pulse-nya, calculation, pulse. Nah, ini adalah pulse to bidang sesar. Nah, pulse to bidang sesar, ini kalau kita hubungkan dengan sigma 2, ini, ya. Oke, kita coba tulis ya, pulse to bidang sesar dengan sigma 2 dengan calculation, terus kita masukkan apparent dips. Nah, sebentar. Ketika kita masukkan apparent dips, calculation, apparent dips, yang tadi pulse to bidang sesarnya kan, ini range-nya itu 30, plunge-nya 65.
Terus kalau kita lihat yang sigma 2 itu trennya itu 207,5, plunge-nya itu di 25. Jadi kita mempunyai data seperti nih, kita add to dataset record, dan ini adalah bidang bantu, bisa dibilang bidang bantu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Kita coba hapus ini, kita coba hapus slipnya, kita coba hapus pause dan lain-lain, sehingga yang tersisa itu adalah bidang sesarnya dengan si bidang bantu tersebut gitu. Nah, sigma 2-nya kita coret. Nah, ini bidang sesarnya itu yang warna merah, bisa dilihat bidang sesar. Nah, terus kita juga punya bidang bantu nih gitu. Nah, tadi ada sigma 2 ada di bagian tengahnya di sini gitu ya. Nah, terus kita coba melihat sigma 1 sama sigma 2, sigma 3 gitu. Ini sigma 1-nya di pojok atas dan sigma 3-nya ada di agak pinggir sedikit gitu. Nah, kalau dilihat dengan seksama bahwa sigma 3 ini tuh ada di bagian sini. Karena dia itu lebih kiri sedikit daripada garis bantu tersebut gitu. Nah, sigma 3 itu nggak mungkin berbarengan dengan sigma 1, sehingga ini adalah zona dari sigma 3, dari sigma 3. Nah, zona yang ini itu adalah bagian dari sigma 1. Ini, gitu. Nah, ini juga bagian dari sigma 3 yang di bawah sini, dari sigma 3, sedangkan yang ini adalah bagian dari sigma 1. Gitu. Ya, ini adalah sigma 1. Nah, kalau dilihat dengan jelas bahwa sigma 1 dan sigma 1 yang sebelahnya itu membentuk seperti garis seperti ini dan seperti ini. Ini panahnya, terus ini ada panahnya. Seperti itu. Nah, kalau kita identifikasi ini sebagai sesar geser, bahwa ini adalah sesar geser sinistral atau sinistral fault atau sesar geser kiri. Nah, seperti itu. Ini untuk bentuknya. Nah, dari sini kita bisa melihat dari klasifikasinya. Kita ke klasifikasi, ada di sini. Oke. Kita ke klasifikasi. Nah, karena tadi kita udah lihat ya bahwa data kita itu menggeser ke kiri. Karena menggeser ke kiri, maka kita akan menggunakan bagian yang sebelah sini. Ini sampai ke atas. Seperti itu. Nah, bagian sini kita akan gunakan di pojok bawah sini yang ini. Jadi kita gunakan pitch, dip, dan deep of fault yang 2 itu gitu. Nah, kan tadi punya kita udah ada di atas itu ya, di yang ketiga itu gitu. Antara terus reverse slip dan left slip. Oke, kita kembali ke stereonet yang udah ada, kita akan memasukkan angka yang ada gitu. Nih, annotate-nya aku coba clear dulu. Nah, oke, tadi kita udah melihat bahwa sigma 1 ini ada sigma 1 dengan plunge-nya yaitu 0. Kita tahu kalau sigma 1 plunge-nya itu 0 bahwa itu horizontal. Jadi sigma 1-nya bergerak seperti ini. Gitu. Dimana ketika dia bergerak saling bertabrakan seperti ini, kemungkinan akan membuat sebuah sesar yang kita sebut sebagai sesar naik. Seperti itu. Nah, ini tadi sesar naik, sementara yang sebelumnya itu kita punya sesar geser kiri. Nah, kedua ini kita bisa gabungkan menjadi sesar sesar naik, geser kiri. Seperti itu. Nah, untuk plottingnya di klasifikasi, kita coba plot lagi. Kita ke klasifikasi yang tadi. Ini. Nah, yang harus di-input itu adalah pitch of net slip. Nah, pitch of net slip kita, tadi itu kan hampir 0 ya. Kalau dilihat di sini, di stereonet ini kita punya net slip dan pitch-nya itu hampir 0 gitu. Oke, karena pitch-nya hampir 0 itu berarti garis yang kita pakai adalah garis yang di sebelah sini gitu. Oke, nah ini adalah garis yang akan kita gunakan untuk menghitung
mengklasifikasikan si datanya gitu. Nah, terus kita akan memasukkan deep of fault ini. Nah, deep of fault yang kita gunakan adalah deep of fault yang ada di bidang sesar tadi yang udah kita dapatkan. Seperti itu. Nah, kita coba kembali ke StereoNet dan kita melihat deep of fault kita berapa sih gitu. Nah, ini bidang sesar kita. Bisa dilihat ini adalah bidang sesar, maka yang kita gunakan adalah deep of fault atau deep yang ini, 25 ini. Gitu. Nah, angka 25 itu kita akan masukkan ke klasifikasi yang tadi. Oke, kita coba cari titik potongnya bahwa kita menggunakan garis yang lurus ini, dan juga angka 25 itu sekitar di sini. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memasukkan angka itu, dan di atas sini, kalau kita lihat ya, di bagian atas ini, di klasifikasi yang banyak itu, kita tuh masih di sekitar sini. Dan di sekitar sini. Gitu. Antara yang kedua ini, sehingga paling mungkin tuh kita ada di left slip. Nah, left slip itu apa? Left slip kan ini di sini tulisnya left slip, kita ada di angka 18. Nah, angka 18 itu berarti nih, kalau kita lihat angka 18 adalah left slip fault yang udah ada juga tertulis di gambar klasifikasinya gitu. Jadi untuk jawaban yang nomor 2, yang 2 dan 3, kita kembali ke soal ya. Kita kembali ke soal dan nih di soal geostrukturnya tadi tentukan listrik udah kita tentukan sigma 1, sigma 2, sigma 3 udah kita tentukan, dan nama sesar juga udah kita tentukan. Nah, sekian untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor ketiga gitu.